Sobat Bisnis, selamat datang di episode terbaru Ramalan Saham. Wah, udah 2 minggu berturut-turut nih, uang yang jatuh banyak banget. Hal itu karena investor asing mulai masuk ke pasar modal. Ada 2 katalis positif yang membuat pasar modal naik tinggi banget. Pertama adalah kemenangan Joe Biden atas Donald Trump. Hal itu membuat indeks-indeks global juga naik. Faktor yang kedua, Sobat Bisnis, adalah vaksin Pfizer yang sudah mencapai tahap akhir. Vaksin itu berkemungkinan akan memulihkan kembali perekonomian dunia. Dengan begitu pasar modal bisa balik ke level 6.000. Kita tunggu aja. Oke Sobat Bisnis, minggu ini kita bakal ngobrol soal sektor properti. Sektor yang belum bangkit nih di tengah kebangkitan IHSG. Sektor properti sampai dengan minggu lalu itu masih terkoreksi di level 30%. Sementara IHSG bahkan sudah balik sampai dengan level 13%. Kira-kira gimana ya prospek jangka panjangnya untuk sektor properti? Kita bakal ngobrol sama jurnalis bisnis Indonesia yang biasa nge-cover sektor properti, Dwi Nekentari. Yuk. Tari. Pandu, gimana nih? Ramalan saham? Oke. Wih, ini pas banget nih ngomongin soal ramalan saham. Sobat bisnis pengen tahu nih soal sektor properti. Karena sejauh ini sektor properti kinerja sahamnya itu masih terkoreksi. Kalau dari sisi kinerja keuangan sebenarnya gimana sih, Tar? Dari yang udah pernah lu tulis? Oh iya, berdasarkan pemberitaan bisnis sebelumnya yang pernah kita share juga kan, itu sebenarnya turun pas kuartal 2. Oke. Pendapatan, laba, semuanya itu yang paling hit keras banget itu di penjualan sih, yang marketing sales. Nah itu karena ya seperti kita ketahui bersama ya, ada pandemi COVID-19 dan itu membuat orang-orang mengubah shifting kebutuhan, jadi properti belum dulu lah gitu. Nah saat itu juga jadi banyak perusahaan emiten di Bursa Efek Indonesia yang sektor properti yang mengubah target penjualannya karena sepertinya nggak achieve nih, jadi diturunin. Nah tapi hal itu sudah mulai membaik di kuartal 3 untuk marketing sales ya. Oke, Tari, ngomong-ngomong soal marketing sales, jadi Sobat Bisnis mesti tahu nih, marketing sales itu adalah sebuah indikator kinerja mereka di tahun depan. Sampai dengan kuartal 3 kemarin, beberapa emiten itu menunjukkan marketing sales yang bagus nih sebenarnya. Melebihi hampir 60% dari target mereka, bener nggak tuh? Oh, iya. Ada BSDE, Sumarekon, Pakuwon, sama Lipo. Nah, tapi kita harus lihat dulu tuh, ini sebenarnya dia 60% itu capaian target sebelum pandemi atau sesudah pandemi, atau setelah direvisi di kuartal 2 kemarin kan. Oke, jadi mereka ada revisi nih ya? Udah revisi, karena kan ngelihat kondisi perekonomian kita juga udah terkontraksi ya, PDB kita 2 kuartal berturut-turut. Nah, jadi yang 60% ini dari pemberitaan bisnis sebelumnya sih kita udah jelasin kalau sebenarnya ini tuh target yang telah direvisi.
Nah, jadi ada yang sebelumnya itu nargetin 6,7 triliun terus diturunin jadi 2,5 triliun. Nah, itu 60% dari si 2,5 triliun tadi itu yang udah achieve. Nah, kalau misalnya kita bilang ini pemulihan sektor properti, bisa sih kita bilang ini pemulihan. Tapi sebenarnya kalau kita lihat tren sebelumnya, ini tuh masih belum pulih karena ini masih di low base-nya gitu loh kenaikan. Cuman kalau dibandingkan dengan kuartal 2, ini tuh udah ada kenaikan dari kuartal 2. Jadi ini ya bolehlah kita bilang ini pulih sedikit. Tapi kalau misalnya bilang ini udah harapan yang terlalu tinggi untuk properti sih kayaknya belum ya. Itu juga dari beberapa narasumber yang sempat kita kontak sebelumnya. Nah, Tari, ngomong-ngomong soal revisi marketing sales. Emang dari emiten properti yang besar-besar itu sudah ada yang melakukan revisi? Yang melakukan revisi sih mostly mereka turunkan target marketing sales untuk tahun ini ya. Itu pas kemarin di akhir kuartal, pas kuartal 2 atau enggak pas masuk kuartal 3. Pokoknya pas awal-awal pandemi deh. Tapi tuh kita coba lihat nih dari sejumlah orang yang nurunin target marketing sales, ternyata ada yang mempertahankan. Ini percaya diri nih, dia bisa mencapai target yang dia pasang sejak sebelum pandemi. Siapakah dia? Itu adalah BSDE, ya kita semua tahu ya, Bumi Serpong Damai itu adalah entitas anaknya grup Sinarmas. Itu dia mempertahankan target marketing sales-nya di 7,2 triliun. Nah, sampai dengan as of September kemarin, itu mereka udah berhasil merealisasikan 65% dari target penjualan itu. Berdasarkan pemberitaan bisnis sebelumnya itu, manajemen BSDM menjelaskan kalau marketing sales ini didukung oleh penjualan beberapa produk baru yang diluncurkan perseroan, juga termasuk penjualan lahan. Nah, jadi lumayan ya untuk si BSDE ini di saat teman-teman yang lain nurunin, dia malah tetap percaya diri. Oke sobat bisnis, jadi yang perlu kalian garis bawahi juga untuk pendapatan sektor properti itu ada dua tipe. Satu, penjualan putus seperti rumah. Yang kedua adalah pendapatan berulang atau recurring income. Itu misalnya kayak dari mall ataupun hotel. Wah, nih kayaknya minuman gua udah datang nih, Fix 60 gua. Iya. Silahkan Kak. Sip. Wah, kebetulan nih minumnya datang, narasumber gue nelpon. Oke. Telepon dia dulu ya sambil lo menikmati kopinya. Wah, siap Tari, siap. Bentar ya? Iya. Halo Pak Bernadus, ini Tari Pak, Bisnis Indonesia. Terima kasih ya Pak udah berkenan menjawab telepon dari kami. Ini sobat bisnis penasaran nih dengan saham sektor properti, apakah ada potensi kenaikan gitu Pak, karena kan tahun 2020 agak berat ya Pak. Jadi menurut Pak Bernadus, kira-kira di tahun depan tuh gimana sih Pak outlook untuk saham-saham emiten properti dan industri properti secara umum Pak? Pembelian properti mulai meningkat. Kita bisa melihat dari revenue sales dari BSDE maupun SMRA serta properti lain yang mulai meningkat. Dan jumlah ini ketika Joe Biden terpilih, selain perbankan yang rally saat asing melakukan inflow, asing juga inflow di saham properti. Karena saat ini koreksinya masih cukup dalam dan potensi setelah COVID-19 ini berakhir atau setelah ekonomi mulai recover, properti ini masih memiliki upside yang lumayan signifikan dibandingkan dengan sektor-sektor lain yang udah mulai melaju duluan. Seperti itu. Nah, kalau dari 4 big player di emiten properti nih Pak, kayak BSDE, LPKR, terus SMRA, Pewon, itu gimana Pak kira-kira ininya? Proyeksi kinerja sahamnya di tahun depan Pak, udah rekomen untuk beli belum ya Pak, atau gimana nih sebaiknya posisi investor dari sekarang Pak? Nah, untuk dari sekuritas sendiri kita ada beberapa rekomendasi saham. Nah, untuk yang residensial kita tertarik sama SMRA, BSDE, sama TTRA. Kenapa SMRA menarik? SMRA menarik karena dia menjual rumah-rumah dengan harga yang lebih terjangkau. Nah, oleh karena itu SMRA ini bakal positif, terutama market yang untuk milenial dan kelas middle. Nah, untuk SMRA sendiri kita targetkan di angka 850. Sedangkan BSDE ini merupakan satu perusahaan properti yang punya land bank paling besar.
dibandingkan yang lain. Nah, BSDE di Q3 juga improve a lot. Salah satu yang improvement-nya lumayan bagus dibandingkan perusahaan properti lainnya. Nah, BSDE ini kita targetkan di angka 1.200. Dan juga salah satunya yang menarik lagi adalah Pakuwon. Pakuwon ini kan banyak revenue stream-nya itu dari sewa. Sewa apa? Sewa tenan di mall, kemudian banyak penyewaan lah dia. Nah, Pakuwon ini kita proyeksikan bisa sampai angka 550. Target cash ratio core. Oh iya Pak, kalau misalnya untuk sobat bisnis yang baru nih Pak, baru berinvestasi, kira-kira ada tips nggak dari Pak Bernardus gimana nih untuk awal mulai berinvestasi? Apakah udah mulai, apakah nggak apa-apa nih langsung masuk ke sektor properti atau ada masuk ke sektor mana dulu gitu, atau dengan kriteria saham yang seperti apa dulu untuk pemula ini Pak? Soalnya kan sekarang juga banyak nih yang investor retail udah mulai banyak yang masuk pasar. Pick yang pertama ICBP. Karena ICBP ini laporan keuangan Q3 belum keluar. Kemudian kita lihat Q1, Q2 improve a lot dibandingkan tahun lalu. Dan ICBP ini saat ini berada di level support 9.600. Nah, target price kita untuk ICBP ini yaitu core ada di angka 11.400. Yang kedua adalah salah satu emiten GLQ45 dengan PE yang lumayan murah. MNCN sekarang di perdagangan di PE sekitar 6, sedangkan kompetitornya SCMA di kisaran 18 kali atau 3 kali lipatnya MNCN. Target price berapa MNCN? MNCN kita targetkan di angka 1.100. Nanti di perdagangan di PE kurang lebih 8-9. Kita akan proyeksi untuk UNTR atau Unit Trader. Kenapa Unit Trader menarik? Yang pertama karena dia punya diversifikasi revenue stream. Mau dari penyewaan atau penjualan alat berat, kemudian ada dari istilahnya dari batu bara, kemudian dari gold juga. Sekarang cukup menarik karena bergerak di support 21.000. Dan kita prediksikan dia bisa sampai angka 24.500. Oke. Wah, itu juga saya perlu belajar tuh, Pak. Oke, siap. Iya, kayaknya cukup nih Pak Bernardus. Terima kasih ya Pak udah meluangkan waktunya. Terima kasih banyak Pak Bernardus. Udah habis aja tuh kopinya, Ndu. Iya, Tari. Gimana obrolan sama Pak Bernardus? Wah, seru banget nih ternyata dari Pak Bernardus. Gue juga udah share ke teman-teman sobat bisnis. Itu ada beberapa saran dari Pak Bernardus tentang sektor properti, tentang cara investasi untuk pemula, macam-macam deh pokoknya. Mantap banget tuh kayaknya tips-tips dari Pak Bernardus. Nah, sobat bisnis, klik like, habis itu subscribe channel ini supaya kalian tidak ketinggalan update-update terbaru dari bisnis.com. Saya Pandu dan dia Tari. Sampai jumpa minggu depan. Yundo bayar, Ndu. Yuk. Video ini tidak untuk direproduksi atau disalin oleh orang lain. Rekomendasi apapun yang terkandung dalam video ini mungkin tidak cocok untuk semua investor dan tidak boleh digunakan sebagai penilaian tunggal untuk investasi. Meskipun informasi yang terkandung di sini telah diperoleh dari sumber kredibel, tapi tidak dapat dijamin. Semua hak dilindungi oleh PT Jurnalindo Aksara Grafika. Perbanyak referensi dan selamat berinvestasi.